kenapa sih Goto itu sampai dengan sapu, perkakas itu juga didaftarin. Minimarket saingannya toko Madura tuh, Indomaret, Alfamart. Itu kan mereka juga punya produk-produk sendiri, ada yang tisu, air mineral, kacang, snack ya dan lain-lain. Kayak gitu daftarin mereknya juga di kelas-kelas sesuai produknya tadi. Masih bersama saya Bimo Prasetyo, smarteagle.id dan Bang Hari, CEO-nya Smart Eagle nih. Oke. Hari ini bicara tentang kelas merek, tadi banyak banget ya, ada 45. Saya aja nggak bakal hafal nih ya, itu kelas 1 sampai 45 gimana. Nah, ini ada nih, sering banget nih, saya ini udah daftar merek, tapi kok orang lain masih ada yang make juga ya. Karena khawatirnya apa? Kita jualannya tas, orang lain jualannya sapu lidi. Nanti kan yang diingat itu kita gagal branding. Sedangkan branding ini kan melekat ya ke produk, ke jasa, ke kitanya. Nah, ini apa yang harus diperhatikan dan supaya nggak bingung kayak gini gimana nih? Nah iya Mas Bimo, itu hal yang paling sulit pada saat pendaftaran dilakukan oleh pengusaha. Melakukan atau mengklasifikasikan mereknya ini masuk di kelas-kelas mana aja. Kadang hanya misalnya ada yang punya kopi, dia itu hanya daftarin di kelas kopi aja atau coffee shop. Seperti itu, tempat makan, padahal di dalam kelas merek tadi itu ada 45 kelas. Jadi misalnya kita ambil contoh, kenapa sih Goto itu sampai dengan sapu, perkakas itu juga didaftarin, karena mereka melihat pentingnya mendaftarkan merek itu karena untuk melindungi kompetitor mendompleng nama mereka dan juga menjaga ekonomi yang ada di dalam suatu merek. Nah, makanya untuk bisa mengklasifikasikan itu minimal ada 3, Mas Bimo. Yang pertama itu dari model bisnisnya. Model bisnis, oke, good. Terus model bisnisnya, yang kedua itu dari produk yang dijual, itu apa saja. Yang ketiga itu cara berjualannya, apakah online, offline, lalu juga bagaimana cara penyajiannya dan sebagainya. Ini tadi ya. Jadi 3 hal tadi itu karena tadi ya ada kelas barang, ada kelas jasa. Benar. Oke, model bisnis, produk, sama jualannya gimana, online atau offline. Nah, nih perhatiin bener nih ya. Karena kadang udah kepedean, saya udah daftar, udah cukup gitu ya. Tapi kami ini pernah nih nangani ya, kalau tadi sebut kopi, ini minuman juga ya. Dia jualnya produk kemasan ya. Terus jual ada kemitraan booth. Iya. Tahu-tahu ada orang bikin coffee shop. Iya. Nah, dia nggak dapet, namanya mirip banget. Yes. Nah, ini kan jadi investasi nih ya, investasi. Oke, pantesan kalau brand-brand gede itu daftarin mereknya puluhan kelas karena itu ya. Iya. Oke. Minimal ya mereka daftarin itu 5 kelas. Minimal. Kayak misalnya tadi kopi ada di kelas 35, ada di kelas franchise-nya juga. Iya. Lalu juga kadang di merchandise kelas 16, bahkan untuk biji kopinya. Jadi banyak sekali. Makanya itu yang harus penting dipahami oleh teman-teman pengusaha. Jadi ini mitigasi resiko ya. Walaupun bisnisnya belum ada, model bisnisnya ada, potensi mau buka, itu jadi investasi. Iya. Tapi di sisi lain ini juga mencegah orang lain pakai. Benar banget. Oke. Nih mantap. Jadi nggak usah baperan kalau misalnya ya kenapa ada orang lain pakai merek sama tapi kelasnya beda. Sebenarnya ada prioritas nggak sih masalah kelas ini kalau kita udah daftarin duluan di kelas misalnya 30. Ini kan yang mirip-mirip tadi kayak misalnya kopi itu kan 30, 35 ya. Kalau coffee shop berapa? 35 ya? 35. Kayak yang kemitraan itu? Iya, kemitraan franchise itu ada di 43 yang coffee shop ya. 43 coffee shop, 35 yang booth gitu ya. Nah, ini kan udah ada mirip-mirip nih model bisnisnya, biasanya relate. Iya. Tapi ada nggak sih kayak hak prioritas atau kan di Jenaki juga ngelihat nih ya, bahwa yang udah daftar di 30 dia bisa dapat prioritas 35 43 gitu ada? Ya, sebenarnya itu tergantung lagi karena tadi prinsip mendaftarkan merek itu yang pertama adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu, dia yang punya hak untuk terlindungi. Yang kedua gini Mas Bimo, yang banyak orang nggak paham itu adalah proses
pendaftaran merek itu lama. Dan yang ketiga adalah setiap kita mengajukan ada yang namanya PNBP. Jadi kalau kita salah menentukan kelasnya, PNBP itu nggak bisa balik. Makanya jadi penting buat kita memahami produk yang ada dan melekat pada merek kita tuh apa aja. Oke, jangan sampai boncos ya. Jangan sampai PNBP boncos. tadi, penerimaan negara bukan pajak. Iya. Bicara soal banyak kelas itu apa contohnya kayak gini nih biasanya nih minimarket saingannya toko Madura tuh, Indomaret, Alfamart. Itu kan mereka juga punya produk-produk sendiri, ada yang tisu, air mineral, kacang, snack ya dan lain-lain. Kayak gitu daftarin mereknya juga di kelas-kelas sesuai produknya tadi. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi emang itu disesuaikan dengan apa yang mau dijual. Produknya apa. Bahkan ada beberapa skema lagi Mas Bimo yang namanya brand collaboration. Jadi ada orang punya produk tapi ditempelin brand orang lain, atau kayak sekarang ngomongnya maklun lah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita temuin ada satu mungkin di beberapa air mineral itu produksinya siapa tapi ditempelin brand orang lain. Iya, paham. Pernah tuh. Iya. Cleo juga tuh berapa tuh kayak gitu tuh. Iya. Cleo tapi ininya mana hotel apa gitu ya. Betul. Oke, menarik nih ya masalah kelas ya. Jadi jangan sampai salah kelas ya. Salah kelas tersesat ya. Mereknya itu ada nama orang ya atau nama daerah, nama kota. Daftar ditolak. Ya. Kan tapi ada juga yang berhasil. Nah ini ada yang ditolak, ada yang berhasil, itu kenapa tuh? Nih jadi Mas Mono, apakah bakar Mas Mono sudah minta izin sama Agus Pramono? Sudah belum?